Sebelum kita masuk ke SEM, jadi kalau kalian bisa melihat, eee begitu rumitnya terkait dengan structural equation modeling. Jadi, mmm, kalian biasanya kalau dalam, mungkin punya rencana penelitian terkait dengan, bagaimana mengukur, bisa persepsi, bisa kemampuan kognitif atau afektif yang lainnya, itu, bisa mungkin 2 variabel, 3 variabel, atau bahkan lebih gitu ya. Atau bahkan ada yang, kalau di sini nih bisa sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 variabel gitu ya. Ada 9 variabel dan itu, bisa diselesaikan dengan yang namanya SEM gitu ya. Nah, sebenarnya SEM ini, mmm, lebih sederhana adalah gabungan dari beberapa yang namanya, regresi gitu. Jadi misalkan kalian hanya punya 2 variabel, variabel di sini contohnya job demand sama burnout. Dari job demand ke burnout ini ada satu garis, ini namanya regresi, garis regresi, gitu ya. Ada nilainya pastinya, karena ini hubungan antara job demand dengan burnout, sebesar, 0,59, yang bermakna bahwa, hubungan antar keduanya, secara statistik sebesar 0,59. Berpengaruh jika lihat, p value-nya misalkan. Nah ini, yang dinamakan regresi. Terus kemudian ada leadership ke job demand juga ada nih garis regresi juga gitu ya. Biasanya kalau di paper itu ada yang cuman 3 variabel aja, misalkan job demand sama burnout dan leadership gitu ya, atau, yang lainnya gitu, atau bahkan ada 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalian bisa perhatikan contoh kecil saja di burnout itu ada item yang namanya burnout 1, 2, dan 3. Nah, di sini kalau kalian melihat, dari burnout kemudian ada BO1, 2, 3, ini bukan regresinya, tapi ini, apa namanya, mmm, koefisien dari burnout itu sendiri. Kalau regresinya itu dari antar variabel. Nah, kemarin kita sudah bisa, mengeluarkan bagaimana contohnya burnout 1, 2, 3 gitu ya, yang mempunyai 3 item, terus kemudian ada misalkan job demand, ada mungkin 3 item ini. Ini cara mengeluarkan nilainya, ini kita sudah belajar kemarin yang namanya confirmatory factor analysis di pertemuan 2, 3 kemarin. Nah, biasanya kalau, untuk sebelum menganalisis ini, maka kita harus menganalisis yang namanya item-item ini dulu, gitu ya. Jadi item ini pastikan itemnya itu besar nilainya di atas 0,4. Nah, kalian bisa lihat di sini, di atas 0,5 semua nih, atau bahkan di sini nih, 0,789 ini, sampai dengan ini juga nih. Nah, gitu ya. Nah, terus, setelah kalian mendapatkan angka-angka ini, gitu ya, maka baru kemudian kalian bisa membuat SEM ini, gitu. Nanti kita akan buat itu, tapi kita akan belajar yang lebih sederhana dulu, yang namanya regresi. Nah, ini contoh saja ya. Ini regresi itu biasanya ada 2, ada variabel dependent dan ada variabel independent. Dependent itu biasa kita katakan sebagai variabel Y-nya lah, variabel yang dituju. Variabel independent itu variabel, bebas atau variabel, kalau dependent variabel terikat gitu ya. Variabel terikat sama variabel bebas, dependent sama variabel itu bisa ganti. Misalkan variabel dependent-nya bisa angket dengan angket misal, atau variabel dependent-nya dengan tes juga sama aja, silakan aja gitu ya, jadi nggak masalah. Ini, kalau, contohnya, lamanya, menyelesaikan studi S3 itu mungkin akan mempengaruhi dari jumlah banyaknya dari publikasi.
gitu. Atau mungkin kalian bisa juga lamanya studi di S1 7 tahun, berpengaruh nggak dengan banyaknya artikel yang kalian produce misalkan. Nah, gitu. Ada korelasi nggak, ada hubungan nggak, ya gitu. Nah, biasanya dia ada satu atau dua variabel. Nah, gitu. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, ini gambar regresi gitu, regresi linear sederhana nih. Ya, maka titik-titik inilah yang menyatakan bahwa ada korelasi atau hubungan antara lamanya mahasiswa menyelesaikan studi dengan jumlahnya dengan banyaknya publikasi. Nah, nanti di bagian contoh dari regresi sederhana ini kita berbicara regresi sederhana. Nanti ketika kita menganalisis di output itu di SPSS, maka regresi linear sederhana itu bisa di modelkan dengan matematika, gitu ya. Contohnya ini kita bisa melihat bahwa y-nya adalah bx ditambah b0, atau kalau kalian sering melihat ya a ditambah bx gitu. Di mana b0 ini adalah konstanta. Kemudian bx ini merupakan interceptnya, gitu. Atau B0 itu intercept, dan yang Yx ini adalah time-nya. Nah, kita akan bisa menganalisis ini. Saya akan ambil contoh dari artikel kita, dari XPSS kita kemarin. Saya ini stop dulu, saya mau showing yang SPSS. Nah, ini. Oke. Misalkan SPSS kita ini kemarin, gitu ya. Kemarin kita sudah belajar ini SPSS-nya. Makanya jangan dihapus untuk data-datanya. Nah, kita akan melihat ada nggak sih hubungan antar, misalkan di sini. Misalkan saya benar-benar pandai dalam matematika, kemudian saya mengerti matematika. Anggap saja bahwa variabel X-nya, misalkan saya mengerti matematika, variabel Y-nya saya benar-benar pandai dalam matematika. Dua ya, misalkan ini X1, ini Y, ini X-nya. Bagaimana cara menganalisisnya? Kita masuk ke regresi, analyze, regressions, kalian cari yang linear. Oke. Nah, di sini ada kotak yang namanya kotak dependence dan independence. Dependent itu adalah variabel terikat, variabel yang dituju, gitu ya, atau variabel akhir gitu ya, variabel y-nya. Misalkan contoh kecilnya saya mengekspresikan begini. Kemampuan penalaran matematis atau kemampuan berpikir kreatif matematis itu variabel dependentnya atau variabel y-nya. Variabel x-nya apa? Independennya. Oh, misalkan dengan ethnic identity. Apakah etnik itu dapat mempengaruhi dari kemampuan berpikir kreatif matematis, gitu. Jadi ada X, ada Y. Nah, kalau di sini kita anggap sebagai misalkan X-nya ini atau dependennya adalah saya benar-benar pandai dalam matematika. Kemudian yang kedua, independennya di sini. Nah, tinggal masukkan aja independen dan dependent. Kemudian statistiknya, misalkan nggak apa-apa ini aja, cuman saya mau keluarkan R square-nya. Kalau enggak juga enggak masalah sih sebenarnya, cuman kita coba nggak keluarkan R square change-nya ya, nanti apa hasilnya. Kemudian plotnya saya mau dependennya di Y, kemudian Z residualnya di sini, histogram dan probability-nya. Yang lainnya biarkan.
Kita coba lihat. Nah ini, hasilnya begini, tuh, muncul. Nah, jadi, data-data yang sudah kita keluarkan tadi, ada mode summary-nya, kemudian ada ANOVA-nya. Nah, kita juga belajar ANOVA juga nih ternyata. ANOVA itu ada ANOVA one way, ANOVA two way, gitu ya. ANOVA one way, kita akan membahas sedikit aja. ANOVA one way itu mirip sebenarnya dengan regresi gitu, satu jalan gitu. Gitu ya. Jadi kalau ada one way ANOVA, ya di regresi ini juga muncul ANOVA. Kemudian ada koefisiennya. Nah, koefisiennya inilah yang akan kita gunakan untuk pemodelan matematikanya. Kemudian ini summary statistiknya, dan ini grafiknya. Grafiknya kalau kalian bisa lihat, regresi residualnya tersebar merata, tapi di bagian scatter plot-nya ada hubungan gitu ya, secara garis lurus gitu ya. Jadi kalau titik-titik ini tidak menyebar jauh gitu ya, titik-titik ini tidak menyebar jauh di luar garis ini. Sebenarnya ini agak-agak ekstrim gitu, tapi masih dalam satu kurun garis ini gitu. Nah, kalau kita lihat grafik ini, tapi kalau kita lihat dari summary-nya, dari summary ininya, dari summary modelnya gitu. Kemudian dari ANOVA-nya, kalian lihat dari ANOVA-nya ini. Dari ANOVA-nya kalian bisa melihat bahwa ada hubungan antar dependent dan independent. Antar saya mengerti matematika dengan saya benar matematika. Dilihat dari mana? Kalian bisa lihat dari p-value-nya. P-value-nya dia mengatakan kurang dari 0,001 gitu. Jadi ada hubungan. Gitu. Seberapa besar hubungannya? Kita lihat di koefisiennya. Nah, koefisiennya ini, misalkan kita copy di sini dulu bentar. Kita buat di sini. Gini ya, ini. Nah, kalau kita mengacu kepada bentuk ini, bentuk garis persamaan linear ini persamaan linearnya. Ini persamaan linearnya kan AX plus B sama dengan, nah gitu ya. Jadi kita misalkan Y sama dengan AX plus B gitu ya. Ini persamaan linear satu sederhana. Nanti kalau dua variabel nanti kita akan coba. Misalkan kalian bisa melihat ini. Kalau di sini B0 ditambah B1 BYX gitu ya. Di mana B0-nya ini mewakili sebagai intercept-nya. Maka di sini kalian bisa melihat ini sebagai B0-nya atau B-nya tambah T. Gitu ya. Nah, yang ini adalah nilai AX-nya. Nah, gitu. Nah, ini persamaan matematikanya seperti itu. Ya, jadi nilai ini akan berkembang, nilai ini akan berubah seiring proses dari bagaimana angket saya mengerti matematika itu diberikan kepada student gitu ya. Jadi nilai variabel X ini sebenarnya juga bisa berubah tergantung kita mau melihat berhentinya di mana gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau kalian melihat gambar ini, mana tadi? Gambar ini. Gambar ini. Ini enggak begitu ini ya. Sebelah sini aja. Jadi garis ini itu persamaannya adalah
0,16 0,61 X ditambah 0,95. Jadi, garis-garis ini akan berkembang terus gitu, berkembang terus sampai ujung, sampai kita nggak tahu gitu ya. Tergantung seberapa banyak, nilai X-nya di sini. Kalau misalkan di sini naik lagi, ya nanti gambar ini akan bertambah terus gitu. Maka persamaan garis inilah tadi yang kita sebut sebagai persamaan regresi linear sederhana 0,61 X plus 0,9 gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau ini tarik garis terus, ya X-nya akan berkembang gitu. Seberapa banyak X-nya gitu. Seberapa banyak X-nya ini. Misalkan X1, X-nya misalkan berubah lagi, misalkan X-nya 100, ya nanti gambarnya akan lurus terus begitu. Nah, itu ya. Terus kemudian kita lihat di sini, dari materi ini, kalian bisa melihat yang namanya multiple regression atau regresi dari R square-nya. Kita lihat di sini. Di mana ya? Oh, di sini. Kita lihat dari R-nya. Nah, sini ya. Ini. Oh, sorry. Nah, gitu ya. Jadi dari R, seberapa besar R-nya? R square-nya ini sebenarnya. Jadi nilai tadi, nilai ini R square-nya itu sama dengan 0,3 atau misalkan bisa ditulis besarnya pengaruh antara, misalkan apa ini? Saya mengerti matematika dan sebesar, nah gitu, sebesar ini. Misalkan kita sebesar, sorry, 38,2%. Nah, gitu. Ini maknanya. Nah, gitu. Itu maknanya begitu. Jadi ada pengaruh gitu kan, ada pengaruh antara A dan B, ada pengaruh antara saya mengerti matematika dengan saya benar-benar pandai dalam matematika. Terus orang mengatakan berapa besarnya? Kalian lihat R kuadratnya atau H square-nya. R square-nya di sini ya. R square ini. Nah, untuk melihat besarnya itu tinggal kalikan 100%. Maka bernilai 38,2%. Gitu. Mirip seperti ini sebenarnya di gambar ini. Nah, ini. Di sini nih. Nah, biasanya antara A dan B sini gitu ya. Koefisiennya di sini muncul, tapi R-nya di sini kalau di regresi itu R-nya munculnya di sini nih, di paling akhir, di yang dituju gitu. Gitu ya. Nilainya akan ada pada bentuk yang paling akhir, tapi di sini tidak dimunculkan R-nya. Gitu ya. Tapi kalau di ini nanti akan kita coba lihat seperti yang di sini nih. Ini, oh sorry. Ini aja deh. Ini misalkan kita lihat di sini ada R-nya enggak nih. Nah
Nah, ini R-square-nya di sini. Ini kalau analisis, kalau aplikasi M+, R-nya muncul nih 0,98 ini. Jadi kalau misalkan dia aplikasinya berbentuk seperti apa namanya Smart PLS 4, dia akan munculnya berbeda. Nah, sini nih, ini R-nya nih. Ini R square-nya nih. Ini R square-nya nih. Di tengah gitu ya. Sebesar 54,6% gitu ya. Ini R square-nya, ini R square-nya. R square-nya. Terus kenapa di sini nggak muncul gitu ya? Ya karena di sini adalah variabel yang bisa dikatakan sebagai variabel yang penyuplai gitu ya. Bukan variabel yang dituju, tapi variabel yang menuju. Ini akan muncul kalau misalkan panah ini dibalik ke sini. Ketika panah ini dibalik ke bawah ke MR, maka di sini tidak akan muncul yang namanya R square-nya. Dibalik gitu ya. Tapi kalau di Smart PLS 4 udah langsung muncul R-nya di sini. Tapi kalau di SPSS ya satu persatu munculnya di mana? Di bagian ini. Di bagian model summary-nya ini gitu. Gitu ya. Ini pemodelan matematikanya di sini. Terus kemudian itu regresi. Tapi kalau misalkan kita berbicara masalah SEM, kita sudah tidak berbicara lagi masalah yang namanya model matematika dari regresi masing-masing variabel ini. Kita tidak berbicara masalah ini lagi gitu. Berbicara masalah regresi di sini, tapi kita berbicara lebih kompleks lagi kayak gitu. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa memahami itu. Nah, ini kalau misalkan dia regresi linear sederhana, misalkan satu variabel. Nah, kalau misalkan sebagai contoh artikel ini, Yasmin datang. Nah, kalau misalkan yang contohnya ini, ya ini misalkan ada gambarnya di sini dulu deh, di sini, gitu ya. Misalkan hubungan antara matematika creative thinking. Ada variabel etnik dan variabel attitude. Kita nggak ngomong masalah ini dulu. Misalkan ada attitude ke creative thinking, ethnic identity ke creative thinking. Ada dua variabel, gitu ya. Maka kalau kita bisa melihat di sini, ini kita bisa menggambarkannya begini nih. Maaf ini saya gambar dulu sebentar. Misalkan ini variabel X. Ini variabel Y-nya, sorry. Gitu ya. Ini variabel X-nya. Ini X1. Terus kemudian di sini nanti ada X2. Gitu ya. Terus kemudian nanti ada hubungan. Hubungannya bagaimana? Oh iya, pasti X1 ke Y. Gitu ya. Terus kemudian X2 ke Y juga. Nah, gitu. Dianggap sebagai hubungan regresi dua variabel. Nah, bagaimana memasukkannya? Oke, misalkan dianggap sebagai sini deh, yang ini. Misalkan sini. Variabelnya itu aja ya. Misalkan di sini ini Y-nya sama dengan itu. Saya benar-benar pandai dalam matematika. X1-nya saya mengerti matematika. X2-nya ini. Nah, gitu ya. Kita akan melihat ini. Bagaimana hubungan antar keduanya ini. Maka langkahnya hampir sama dengan tadi. Analyze, regresi, linear. Nah, ini sudah masuk tadi ya. Yang saya benar pandai dalam matematika itu sebagai dependennya atau Y-nya. Saya mengerti dan saya bisa menyelesaikan ini. Kalau tidak salah ya. Oke, saya bisa menyelesaikan.
Masukkan aja ke sini. Ininya biarkan aja mirip dengan yang tadi. Baru oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini muncul lagi, muncul yang baru tuh. Ini lebih banyak. Kemudian di sini juga secret plotnya juga titik-titiknya lebih banyak karena ada dua variabel x1 dan x2 gitu terhadap y ini. Nah, kita akan mencari pemodelan ini. Ini nih karena ini ada x1 x2 ini ya di antar garis ini, maka persamaan matematikanya juga berubah lagi gitu. Nah, kalian lihat bisa dilihat dari sini. Ada F signifikan gitu ya dari F-nya. Gitu ya. Misalkan sini kita masukkan sini dulu. Masukkan. Kalau di sini nilainya begini. F sama dengan ini. Ya. Oh, sorry, ini F sama dengan misalkan koma kemudian df-nya misalkan sini 2 ya, kemudian p-nya kurang dari 0,01 misalkan gitu ya. Terus kemudian kalian lihat koefisiennya di sini. Itu masih berpengaruh ya, karena di sininya kalian bisa lihat ini. Nah, nilai koefisien ini kita akan melihatnya. Kalau tadi yang di sini mana? Ini satu variabel gitu ya. Ini satu variabel. Kalau ini kan dua variabel, maka ini akan berubah. Misalkan kita berubah menjadi A1 gitu. Tambah A2X ditambah gitu. Jadi ada X1, X2. Nanti kalau 3 ya X1, X2, X3 dan seterusnya gitu. Nah, gitu ya. Terus kemudian kalian perhatikan di sini di bagian ini hanya kalau dua variabel hanya muncul ada nilai konstantanya dan satu variabel itu sendiri. Tapi kalau yang di sini akan ada dua nih, konstanta variabel x1 dan variabel x2. Maka kalian bisa menulisnya sebenarnya ini x1-nya kita anggap sebagai x1. Ini x1 ya. Ini x2. X1 ditambah yang ini x2 tambah yang ini. Nah, ini model matematikanya. 0, ya. Kalau kalian mau tambah 0 ya boleh lah depannya. Kadang jurnal itu minta 0 di depannya. Nah, ini persamaan regresinya ini. Jadi kalau misalkan kalian bisa lihat ini. Ini harusnya bisa di copy nih. Kopinya gimana nih? Sebentar. Oh, ini copy chart ya. Mudah-mudahan bisa. Oh, bisa itu ya. Tinggal klik 2 kali, nanti di copy. Nah, ini garis inilah. Ini saya. Nah, ini. Ini nih. Nah, ini persamaannya begitu. Gitu ya, itu persamaan garisnya begitu. Jadi ada X1 dan X2-nya ini selalu berubah ini. Selalu berubah. Berubahnya cara berubahnya gimana? Ya kalau ada data baru, dia akan berubah lagi gitu. Misalkan data baru yang di sini. Sorry, saya kembali lagi ke sini. Ini. Ini kan datanya hanya 213. Kalau ada data baru lagi nanti di sini,
misalkan sampai 224 dan mengisi, X1, X2, X3 ini, maka ini akan ke atas lagi gitu ya, akan ke atas dan berkembang gitu ya. Tapi biasanya dia akan, titik-titik dari X1, X2-nya akan berada di sekitar garis ini, gitu. Nah, gitu ya. Ini, plot dari regresi. Ini plot dari regresi. Tapi kalau kita berbicara masalah SEM, plotnya tidak ada gitu. Plotnya berubah plot SEM gitu ya, bukan plot regresi. Karena sebenarnya SEM itu kumpulan dari regresi-regresi antar variabel, gitu. Itu ya. Ini dari hubungan ini gitu ya, dari X1 dan X2 mau ke Y, divisualisasikan menjadi, ini. Kemudian inilah, model matematikanya begitu. Gitu ya. Itu kalau masalah, dari regresi itu sendiri. Terus kemudian selanjutnya, ada satu hal yang mungkin akan saya sampaikan juga. Ini sini. Sini ya, oke. Nah, ada yang unik di sini. Kita kan di sini tadi berbicaranya di bagian ini. Di bagian ini, kita hanya berbicara ini anggap saja variabel A, B, C, X1, Y, X1 dan X2 saja. Tapi tatkala, ada tatkalanya nih. Tatkala misalkan di sini Y-nya punya anak gitu, Y-nya itu punya cabang lagi gitu. Seperti ini. Anggap aja bird art itu punya item-item lagi gitu. Terus bagaimana caranya? Nah, itu masuk nanti ke SEM, bukan lagi ke regresi gitu. Nah, seperti yang ini. Ini sebenarnya bisa diregresikan ini tanpa ini ya. Ini bisa diregresikan dari attitude ke kreatif, dari etnik ke kreatif, tapi tanpa ini ya. Sama seperti di sini. Nah, ini yang maksud saya, mirip seperti inilah. Y-nya ini punya item lagi gitu. Terus kemudian di X1 dan X2-nya punya item lagi gitu. Maka itu kita gunakan, analisisnya menggunakan yang namanya SEM itu sendiri. Karena SEM itu kan kompleks gitu ya. Bahkan di sini bisa lebih banyak lagi itemnya atau bahkan, gabungan dari beberapa faktor. Gitu. Nah, gitu ya. Terus, ini sudah, ini nggak usah. Nah, di sini nih. Ini nggak usah, multiple regression udah tadi ya. Ini ada dependent, ada independent 1 dan independent 2. Ini kita sudah bahas tadi. Gitu ya. Nah, di sini, biasanya nanti kita bisa menggunakan ya, nanti kalau nah ini kita belajar simbolnya dulu deh sebelum ke yang lainnya. Ini kalau ada kotak, biasanya ada kotak-kotak ini. Ini variabel yang di-observe gitu ya, variabel yang dituju gitu ya. Kalau yang ini, kalau yang di artikel ini sebenarnya, tergantung bentuk dari sebentar ya ini ya, yang mana? Nah, ini sebenarnya mirip, cuman, mau bentuk yang kotak atau yang bulat sebenarnya itu sama-sama adalah variabel. Tapi kalau dalam dalam aplikasi Smart PLS itu biasanya variabel yang, ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya, lingkaran, itu adalah variabel yang dituju. Kemudian ada ini, ada garis itu namanya, besarnya dari regresi atau faktor loading. Nah, di sini ini besarnya regresi ini nih. Ini juga di sini. Besarnya ini ditimbulkan di sini, gitu ya. Nah, ini garis-garis loading factor juga ini, garis-garis ini. Nah, gitu ya. Kemudian ada yang namanya,
kanan kiri, di mana, terdapat korelasi ini. Kalau di artikel ini, saya tidak membuat korelasinya. Korelasinya itu di sini nih, sebentar, artikelnya Pak Mujib kayaknya ada deh. Ini sebenarnya ada korelasi. Mungkin di sini ada korelasinya nih. Wait. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar yang namanya, korelasi. Maka kalau di dalam regresi, dalam SEM, itu untuk bisa kita menggunakan korelasi. Tujuannya adalah untuk, meningkatkan nilai fit model yang paling bagus. Di sini juga nggak ada ya, ini juga nggak ada. Biasanya korelasinya itu gini, misalkan di sini, ada tanda panah gini, nah gitu. Coba sini ya. Misalkan mana ya, oke, nggak usah lah, nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi bentuk yang ini sebagai bentuk korelasi antar variabel. Misalkan, modelnya nggak fit nih, gitu, tapi maka kalian bisa tarik garis dari LM1 ke LM2 ini. Tarik garis ini, maka nanti tarik panah garis kanan kiri gitu. Nggak satu arah seperti ini. Nah, itulah yang dinamakan dengan korelasi. Gitu. Seperti ini nih garis korelasi nih. Nah, gitu ya. Ini maksudnya garis korelasi. Gitu. Nah, kalau yang di sini, garis bentuk segitiga ini kita disebut sebagai, konstan. Contohnya hubungan antar regresi, nilai dari hubungan antar regresi itu sendiri. Misalkan hubungan antara publikasi dengan lamanya mahasiswa menyelesaikan program, itu akan berpengaruh dengan, pendapatan. Berapa besarnya? Nah, dilihatnya nanti di sini. Seperti gambar ini nih. Hubungan antara, mathematical, reasoning, kemudian ada learning motivations, ada learning achievement, learning anxiety, kemudian ada mathematical problem, mathematical reasoning, kemudian akan berpengaruh terhadap learning motivasi. Seberapa besar? Sebesar 54,6%. Nah, ini R square-nya di sini. Tinggi banget ya. Gitu. Jadi ada hubungan sebenarnya. Nah, itu kita membahas yang namanya, regresi. Kalau 3 gimana ya? Mungkin 3 juga bisa sebenarnya. Kita coba 3 ya. Kalau 3 mungkin di sini agak something ya. Soalnya yang keempat ini kemarin kalau tidak salah, kita coba ya. Saya ingin menunjukkan saja. Nah, kalian bisa lihat di sini statistiknya nilainya 0. Kenapa? Ini soal kemarin itu agak something ya. 4 dan 5 itu kan soal yang diduga mempunyai loading faktor yang negatif kalau tidak salah. Kurang dari 0,3 atau 0,4 gitu ya. Maka nilai itu nggak bisa dimasukkan. Dan bisa sih, cuma nilainya 0 gitu. Jadi kayak nilai 0 nanti tidak bermakna. Maka ini tidak bisa dimasukkan. Mungkin yang ini coba. 45 kayaknya 0 kalau dimasukkan. Nah, di sini nilainya negatif tuh. Ya, ada nilai cuma negatif gitu ya. Bentuknya negatif gitu.
Itu kalau 3 variabel, kalau 4 variabel ya banyak lah ya, nanti tinggal disesuaikan berapa. Biasanya kalau mahasiswa-mahasiswa, sarjana itu 3 variabel udah cukup sih sebenarnya. Variabel A, B, C, atau X1, X2, dan Y itu udah cukup gitu ya. Misalkan saya sampaikan di sini. Misalkan kalian mencari X1, X2 ke Y, sudah sederhana. Cuman kalau kalian sebutkan tambahkan seperti ini, sebentar, di sini aja. Nah, gini. Nah, misalkan kalian buat model deskripsinya begini, maka larinya sudah ke SEM, bukan lagi ke regresi. Ya, karena kalian lihat apakah X1 dengan X2 ataukah X2 dengan X1 gitu ya. Tapi kalau ini yang nggak ada, SEM, regresi sudah cukup. Tapi kalau misalkan menggunakan ini, maka kalian berbicara yang namanya SEM. Dan teritori antara X1 ke Y, X2 ke Y, atau bahkan X1 ke X2 itu harus muncul di theoretical framework atau di bab 2-nya lah begitu. Oke, itu pengantar SEM, tapi masuk ke yang paling dasar lagi. Paling dasar ya, paling basic ini yang namanya regresi. Sebelum kita memulai ke yang namanya SEM untuk pekan selanjutnya. Ini ya. Nah, yang ini aplikasinya saya pakai yang ini ya. Namanya SmartPLS 4. Saya banyak banget aplikasi, jadi mungkin kalian bingung, cuman nggak usah ini banyak ya dalam satu aplikasi. Terus kemudian ada yang namanya, saya juga menggunakan aplikasi yang plus ini. Ini semua, kalau ini bercoding. Jadi kalau mau masuk ini, dia harus pakai coding dulu. Nah, gitu ya, dia harus coding, baru dia muncul running. Tapi saya tidak mau pakai itu karena kita tidak punya lisensi, kalian tidak punya lisensinya, dan saya akan mengajarkannya sangat susah nanti kalau tidak ada lisensinya. Tapi dan khawatir kita akan pakai yang namanya Jaspi. Kalian saya pikir sudah punya Jaspi di laptop kalian, maka kita akan pakai ini. Di Jaspi ini juga muncul yang namanya SEM di sini nih. Ini muncul SEM ya kalau di Jaspi. Tinggal klik aja. Tapi kita akan buat coding di sini ya. Akan mengcodingnya. Codingnya gimana? Nggak sekarang. Mungkin minggu depan. Begitu. Untuk memunculkan nilai-nilai nih, gambar seperti ini gitu ya. Terus kemudian kalau ini kan SPSS kalian dah oke lah kemarin. Kemudian nilai ini HTMT, kemudian nilai kelompok alpha, AV, composite reliability, ini semuanya muncul dalam satu aplikasi ini. Gitu ya. Nanti minggu depan lah kita akan compare antara SmartPLS dengan yang namanya Jaspi ini. Tapi kita akan baca Jaspi dulu. Tapi selebihnya nanti kalian bisa baca artikel-artikel saya yang berhubungan dengan misalkan ada kata mediating dan seterusnya gitu ya. Itu berbicara masalah SEM semua. Oke, dari saya itu, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Saya stop sharing dulu. Oke. Nah, itu.